Ini tidak ada orangnya ya. Jangan-jangan penampakan. Kalau jumlahnya sebenarnya kok suaranya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Kementerian Agama Daerah Istimewa Jakarta, beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Tahir SKMH. Yang saya hormati Bapak Kasih Hikmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Musadat MSI. Yang kami hormati Ibu Pengawas, yang kami hormati Kepala Mandua Bantul Ibu Hajah Nur Hasanah Rahmawati SAGMM, Ketua Komite dan jajarannya, Bapak-bapak Kepala Mandua Bantul pada zamannya yang saya hormati, antara beberapa yang saya kenal pernah ketemu bareng, Pak Mukur, Pak Abu, Pak Ilham. Yang kami hormati Kepala Bapak Usaha Mandua Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa siswi yang berbahagia. Burung merpati terbang di atas Jogja. Yang saya hormati semuanya saja. Padi dikeringkan namanya gabah. Gabah digiling dengan keras dan banter. Selamat harlah ke-57 untuk ini madrasah. Semoga menjadi madrasah teknopreneur terampil dan berkarakter. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini diberikan anugerah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesempatan dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan memperingati hari ulang tahun ke-57 Mandua Bantul pada hari ini atau tahun ini. Ini kalau menurut mantan-mantan kepala Mandua, 57 itu hampir pensiun. Tahun depan pensiun, kalau pengawas kepala madrasah guru ya 3 tahun lagi pensiun. Tentu bukan usia yang sebentar, usia yang sudah cukup lama, maka ya kita perlu bersyukur masih diberikan kesempatan Mandua Bantul dari hari ke hari semakin berkembang. Dan mudah-mudahan tadi didoakan oleh Bapak Kapolri, kalau memang memungkinkan bisa menjadi salah satu dari program khusus keterampilan. Nah, tentu kehadiran madrasah itu memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat di sekitar madrasah. Tidak bisa tidak. Apa yang menjadi harapan, misalnya masyarakat di sekitar madrasah berkeinginan anak-anaknya harus kuliah, maka di situ harus kita persiapkan anak-anak untuk bisa masuk di perkuliahan. Kalau kemudian harapan besarnya langsung bisa bekerja, baik membuat usaha sendiri, kalau dalam hal ini wirausaha yang diupayakan dengan tadi program atau aplikasi atau apa namanya Jawara Hati, Jawara Muda, mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama, sehingga
memungkinkan ke depan sekali lagi madrasah ini hadir memang sebagai jawaban atas harapan-harapan masyarakat di sekitar, sehingga animo masyarakat untuk mempercayakan anak-anaknya di madrasah ini semakin menguat dan semakin besar. Bapak Ibu, ini sebenarnya saya butuh ketemu itu di ruang khusus dengan Bapak Ibu guru. Nah, di ruang seperti ini, alhamdulillah mlebu tengen metu kimo. Nek ora kae arep mlebu tengen mental ngono. Kasih dong ya. Tapi tidak apa-apa. Tadi salah satu di antara yang diupayakan sebagai madrasah yang hebat di Madura Bantul, salah satu di antaranya memunculkan program tata busana gawe dhewe terus di pamer dhewe. Kadang kan tidak semua loh ya. Kan orang yang membuat itu belum tentu bisa pamer kan. Jangan lenggak-lenggok ke sana. Salah satu di antara kritik saya tadi sudah saya sampaikan ke Bukama. Kan ada satu hadis tabasamu kali Afrika sodako. Biasanya orang buyune orang senyum. Bahkan cenderung yang jalan ke depan itu pengatur itu ketemu tegang. Saya ngelatih sampai dia. Ini guru, Pak Guru saya ngelatih sampai. Pak Guru kepala dewi. Pantesan kok orang masih senyum jelas. Tadi bilangnya ada guru yang ngelatih. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama. Coba yang pertama bahwa sudah bisa membuat sendiri, tentu akan lebih baik membuat sendiri itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Segmen pasar itu menjadi penting karena ini wirausaha, ini keterampilan. Baik di tata boga, di tata busana, maka perlu ada penambahan ilmu yang namanya ilmu bagaimana memetakan segmen pasar berkebutuhan akan apa. Kemudian yang kedua, ilmu kita itu jalan ke sana kemari tadi itu tentu ada ilmunya tersendiri. Dan syukur yang ketiga, ini memungkinkan bisa menghadirkan pelatih sesungguhnya dan bisa memilih. Sayangnya yang saya lihat tadi, kok tidak ada yang cowok. Berarti tata busana program khusus cewek. Orang iso gawe baju cowok. Mestinya bisa kemudian dimunculkan dan bisa dipilih murid-murid atau anak-anak yang ada di Madura Bantul tidak harus yang membuat, yang harus memakai. Nah, sehingga nanti akan muncul pula bagaimana anak-anak menjadi yang memungkinkan menampilkan pakaian-pakaian secara sangat lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami mengapresiasi sebagai hasil karya dari Madura Bantul ini. Dan tentu selanjutnya kami sangat mengharapkan mari kita coba kembangkan madrasah ini menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan. Kalau secara khusus tentu namanya madrasah maju itu tidak bisa tidak harus di dalam kerangka perencanaan. Nek apik kok mergo ora direncanake itu belum bisa dikatakan madrasah ini berkinerja baik. Maka ini yang harus kita munculkan bersama. Biasanya kalau ini dialog ini, dan ini sambutan yang ngarep ini orang mungkin kan dialog ini. Kalau maju orang memungkinkan.
waktunya juga terbatas, sehingga saya mengharapkan mari kita rencanakan termasuk yang menjadi target-target yang ingin dicapai oleh Ibu Kepala Madrasah. Ini menjadi bagian penting yang semuanya saja harus mendasarkan ke sana, bagaimana saling mendukung, bagaimana kemudian saling menginspirasi untuk menjadikan madrasah ini semakin ke depan semakin maju. Ini Bapak Ibu guru, ada yang tahu target kinerjanya Bu Camat ada berapa? Ada berapa? Kalau bisa jawab saya kasih nunggu nih sopo nih. Loh ini kan penting. Rumusan kita bersama yang kita rencanakan bersama untuk meraih 1 tahun ke depan apa yang menjadi target madrasah ini. Sisi yang kedua tentu pengembangan yang dibutuhkan mari kita persiapkan bersama. Sehingga ya saya juga mohon izin karena baru ditunjuk digawe Pak Kakanggil menggantikan Pak Suko masih 1 bulan ini, baru 1 bulan. Nah, nanti saya butuh dukungan Bapak Ibu semua untuk bagaimana madrasah di daerah istimewa Yogyakarta, terutama madrasah Mandua Bantul, memungkinkan bisa berkembang menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa catatan. Yang pertama, bagaimanapun madrasah haruslah memiliki upaya bersama bagaimana kerangka terkait dengan pemahaman keagamaan yang baik dan benar. Atau istilah lain, moderasi beragama harus menjadi bagian penting yang harus kita upayakan bersama. DIY dikenal sebagai kota pelajar. Sebagai kota pelajar, seluruh suku bangsa di Indonesia bisa ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Bapak Ibu, pemahaman agama itu sangat jauh menjadi lebih penting karena memungkinkan digunakan untuk hal-hal yang tidak positif pun juga memungkinkan. Maka mari kita lihat, kita cermati sejarah Islam setelah Rasulullah meninggal itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, ada 4. Yang meninggal normal berapa dari 4? Bapak Ibu, saya konsentrasinya pada Bapak Ibu dulu aja ya, kita ke siswa. Berapa yang meninggal normal dari 4 khalifah? Halo? Dua kamarnya di dua kamarnya. Ya iya, meninggal normal berapa dari 4? Sekalian jenengan 2 kamarnya sopo? Rotasi. Aku ini berapa ya? Kesulitan. Kehilangan juga. Dari 4 atau 3? Dari 4 khalifah yang meninggal normal itu berapa? Normal pinter kan dulu kan siji ya. Malah kalau murid itu satu itu siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Pranowo. Lu kan ini pas toh? Yang ngomong pas deh. Jadi setelah Rasulullah meninggal digantikan 4 khalifah,
itu yang 3 meninggal dibunuh, yang 1 meninggal normal meskipun ada katanya diracun, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan saat sedang sholat. Itulah pengaruh pemahaman agama yang sangat-sangat perlu kemudian kita upayakan bersama. Apakah kemudian di negeri kita tidak ada pemahaman agama yang radikal? Coba cermati saja, dulu bom-bom meledak di negara kita itu mesti didasari pemahaman jihad fisabilillah menurut kerangka mereka sendiri. Maka memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik terhadap anak-anak kita biar nanti menjadi berkat terhadap bangsa ini. Nah, kami titipkan pada Bapak Ibu semua, selain tadi mengejar program-program keterampilan sebagai teknopreneur yang terampil, berkarakter, dan cobalah juga dilandasi memberikan pemahaman keagamaan yang memungkinkan menjadi lem perekat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang kedua, saya tidak tahu persis di MAN 2 ini sudah ada apa belum, bahwa saat ini era digitalisasi sangat luar biasa. Program modern kaitannya digitalisasi sudah ada belum ada keterampilan sudah ada belum ini? Apa ini? Logistik. Nah, mohon semuanya bisa bergerak di dalam era digitalisasi karena saat ini terjadi pergeseran yang luar biasa meskipun sisi kekhawatirannya sangat besar. Coba lihat, sekarang ini digitalisasi mampu menggeser radio, mampu menggeser TV, mampu menggeser bioskop. Begitu pula juga saya kira mampu menggeser mal-mal besar, supermarket besar. Saya kira Bapak terutama ibu-ibu hafal belanja online apa saja? Shopee, Lazada, Tokopedia, terus wajah-wajah belanja online. Loh, ini kita harus bergerak ke sana. Tata boga yang dihasilkan sebagai karya siswa, tata busana yang dihasilkan oleh siswa, ataupun terkait dengan otomotif yang tadi juga sempat ada gambarnya, semuanya saja yang dihasilkan bagian keterampilan madrasah ini bisa kemudian dimulai ditawarkan secara digital, secara online. Maka penguatan anak-anak kita untuk menguasai dunia market yang sifatnya online ini jauh menjadi penting. Kita bisa membeli dimanapun pada saat kita sedang berada di sini. Karenanya kami titipkan, monggo mulailah bergerak di sana meskipun hati-hati. Digitalisasi ada wajah negatifnya, ada dampak yang kurang baiknya terkait dengan persoalan yang hubungan sosial, moralitas, akhlakul karimah yang tidak tersedia di digitalisasi harus dipenuhi oleh madrasah kita ini. Mudah-mudahan doa kita bersama MAN 2 Bantul dalam usia 57 ini memungkinkan menjadi madrasah yang unggul, kalau boleh ya katakan menjadi madrasah para jawara muda tadi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lebih bisa efektif. Saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu guru semua. Niki mohon kula matur mungkin Ibu Kepala bisa dijelaskan. Saya kira ini Bapak Ibu, doa saya, doa kita semua sekali lagi kita dimudahkan, dikuatkan dan mendapatkan keberhasilan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.
Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan banyak terima kasih.